akan fokus pada manajemen resiko, terutama pencegahan infeksi. Minggu ini kita kedatangan 2 laporan, yang pertama FA dan ISK. Pagi Bu, saya sempat evaluasi pasien di bed 2, sudah hari ke-6 pakai ventilator, tapi posisi kepala pasien kurang dari 25 derajat, itu beresiko untuk aspirasi. Iya, kemarin pasien tampak bisa. Saya coba sempat turunkan tempat tidurnya, namun saya lupa menaikkan. Maaf Bu. Bagi saya tahu kamu sudah bekerja keras, tetapi hal seperti ini dianggap sepele dan bisa memicu infeksi paru. Kita harus lebih disiplin. Baik Bu, selain itu hand hygiene kita kurang maksimal. Beberapa tenaga medis masuk ke ruang pasien tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu sudah ada di rekaman CCTV dan observasi lapangan. Bu Kanza, kalau mahasiswa melihat pelanggaran tersebut, apakah kita boleh tindakan? Tentu Puspita, itu sangat bagus. Tenaga kesehatan dan semua mahasiswa mempunyai hak dan tanggung jawab untuk keselamatan pasien, tapi bisa dibicarakan secara sopan, itu lebih terus. Baik, kami akan lebih aktif. Semangat pagi ini luar biasa. Mari kita jadi untuk ini sepanjang hari. Kita tidak hanya bekerja, kita menyelamatkan nyawa. Perspektif, saya melihat area insersi infus pasien di tangan sebelah kanan tanpa kemerahan. Plasternya juga sedikit lepas. Bagus observasinya Puspita, kita harus segera ganti balutannya. Ini bisa menjadi pintu masuk infeksi kalau dibiarkan. Pasien juga mulai demam sejak tadi malam. Tolong ambil puntung darah biar tulis sekarang, kita perlu deteksi dini untuk sumber infeksi. Saya akan review kembali pemasangan infus pasien ini nanti karena terkadang prosedur aseptik terlewatkan karena terburu-buru. Saya bantu alat dan dokumentasinya ya, Nurse. Silakan Puspita, dokumentasi yang lengkap juga bagian dari pencegahan resiko. Setelah evaluasi pagi dan kejadian beberapa hari ini, saya ingin kita menerapkan daily checklist. Kita harus mempunyai kontrol terhadap alat invasif, posisi pasien, dan risiko lainnya. Saya setuju Bu. Kadang kita fokus hanya pada tindakan teknis saja, namun lupa akan evaluasi resiko. Checklist ini sangat membantu. Betul, sebagai dokter saya juga terbantu dengan data harian. Kalau alat invasif sudah tidak diperlukan, bisa segera dilepas ya. Itu juga membantu untuk menurunkan risiko infeksi. Saya bisa buatkan formulir checklist yang sederhana. Nanti tinggal checklist dan kasih tanggal. Nanti akan kita tempel di nurse station agar semua orang bisa melihatnya. Saya bantu input data ke komputer. Unila nanti bisa direkap per minggu juga untuk kemudian internal. Terima kasih ketika ini perjalanan yang sangat saya harapkan proaktif dan saling mendukung. Bu, pasien di Bengkok tiba-tiba mengalami penurunan saudara GCS terus drastis Bu. Segera cek tanda vital, saturasi, dan pernapasan. Siapkan alat resusitasi nyaman. Lalu, Goedemiddag meneer, de operatie is klaar. Het is allemaal goed gegaan. U bent op dit moment op de intensive care. Neem even wat bloed bij u af.
praktek tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan tindakan EKG, yaitu untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Saya izin membuka dokumennya ya Pak. Permisi. Tolong tetap tenang, koordinasi adalah kunci satu suara, satu tindakan, semua sesuai protokol. Hari ini luar biasa, kita berhasil cegah potensi besar, koordinasi cepat dan tindakan tepat. Pasien tadi sudah stabil, kalau kita terlambat 5 menit saja itu hasilnya bisa sangat berbeda. Benar, kejadian tadi jadi pengingat bahwa risiko di ICU bukan hanya infeksi, tapi juga kondisi kritis yang bisa berubah sekejap. Saya akan catat semua data insiden hari ini untuk evaluasi laporan bulanan. Tapi saya sangat senang semua berjalan sesuai SOP. Saya baru sadar bahwa kerja tim ICU itu bukan hanya teknis, tapi juga komunikasi dan saling percaya. Selain itu, ternyata mencegah resiko bukan hanya tugas satu orang, tetapi seluruh tim. Terima kasih atas kerja sama kalian. ICU bukan hanya tempat paling kritis di rumah sakit, tetapi juga tempat kerjasama terbaik. Di sini kita menjaga nyawa dengan ilmu dan tindakan dan hati. Terima kasih, dan sebelumnya aku sudah ada kata-kata